Hai, dan kadang tuh kita suka kesal ketika ada seseorang yang berusaha untuk mencampuri kehidupan kita, mencampuri urusan kita tanpa diminta. Dan yang lebih parahnya lagi, kadang orang-orang tersebut turut andil untuk ketus dalam permasalahan-permasalahan yang kita lalui, sampai-sampai kita berpikir bahwasanya ya orang itu juga nggak sebenar-benarnya tahu tentang apa yang kita rasakan. Tapi entah kenapa orang-orang tersebut selalu berkomentar seakan-akan menasehati, padahal ya kadang kita kayak ngerasa ini bukan menasehati, tapi ini menjatuhkan dengan gaya dan mengulik diri kita sendiri untuk bahan cemoohan ke depannya. Ya mungkin ini opini negatif gitu kan bagi beberapa orang-orang yang ngerasa dirinya kayak introvert, ataupun yang ngerasa dirinya cukup peduli dengan ruang privasi. Masalahnya kayak yang namanya ruang privasi ini ya nggak terkait tentang ekstrovert ataupun introvert juga gitu kan. Ya karena aku cukup yakin bahwasanya mau seseorang itu mengklaim dirinya introvert ataupun ekstrovert, pasti mempunyai ruang privasi, pasti mempunyai ruang yang ya orang-orang juga nggak perlu tahu tentang diriku yang ini gitu. Orang-orang juga nggak perlu tahu tentang apa yang aku lakukan gitu sih. Namun kadang yang agak sedikit menyebalkan adalah orang-orang yang berusaha untuk selalu kepo tentang kehidupan kita, padahal ya kita tidak melibatkan orang tersebut di kehidupan kita. Kita tidak meminta dia untuk menyelesaikan masalah kita gitu. Karena pernah ngerasa nggak sih bahwasanya ya awalnya kita kira itu care, kita kira itu peduli, ya padahal belum terjadi, tapi kita ngerasa ini nggak benar-benar peduli, ini nggak benar-benar care, ini hanya untuk bahan perbandingan sama meletakkan kadar respectnya lah gitu, ataupun untuk bahan dia merendahkan kita mungkin gitu. Ya walaupun opini-opini tersebut belum 100% benar, tapi kadang kita ngerasa seperti itu gitu terhadap menilai seseorang. Ya walaupun kita tahu kan untuk berburuk sangka itu nggak boleh, tapi yang namanya manusiawi ya kita lebih mudah aja untuk berburuk sangka kepada seseorang gitu. Dan yang anehnya nggak jarang itu benar. Tapi aku biasanya untuk membuktikan bahwasanya ini benar atau enggak ya aku coba lakukan aja sih gitu. Misalnya kayak orang ini benar-benar bisa diajak ngobrol lebih dalam nggak gitu, terus orang ini bisa menjaga dalam tanda kutip kayak rahasia-rahasiaan lah gitu kan, gitu. Ketika kita menceritakan sedikit serpihan yang menurut kita privasi gitulah, kita coba ini gitu, ngobrol, terus aku biasanya ngelihat reaksinya gitu kan dalam kurun waktu tertentu, dampaknya apa setelah itu gitu. Wah rupanya makin agak lain orang ini gitu kan, makin kayak loh kok awak ngerasa kayak direndahkan ya gitu, terus kok orang ini kayak cemeh gitu ya lama-lama gitu. Ya udah pada saat itu ke depannya ya sampai kapanpun aku nggak mau ngobrol lagi sama orang ini gitu. Ya paling cuman nyapa, say hello aja gitu, atau ya kalau butuh pertolongan dia kita tolong gitu.
ya cuman sebatas itu gitu jadinya. Nah pada saat itu kita tahu, berarti opiniku selama ini bener gitu, udah teruji lah bahasanya. Namun ya perlu kita ketahui bahwasanya setiap kita cukup penting untuk menyiapkan ruang terhadap diri kita sendiri. Kita nggak perlu untuk mengekspor apa yang ada di diri kita keluar, untuk memberitahu tentang kehidupan kita semua kepada orang lain gitu. Ya walaupun kadang ada orang-orang tertentu yang tahu cerita kita lebih dalam, tapi nggak sedalam apa yang kita pikirkan gitu. Karena ya kalau misalnya kamu memutuskan untuk terbuka terhadap orang yang menurutmu tepat, langkah lebih baiknya harus ada ininya sih gitu, harus ada porsinya juga gitu kan. Nggak secara gamblang untuk kita menceritakan semua kepribadian kita gitu. Karena kalau semuanya kita ekspor, takutnya orang yang kita percaya khianat satu. Yang kedua, kita jadi nggak bisa menganalisa diri kita sendiri gitu. Ya seakan-akan kita butuh orang lain untuk memperbaiki permasalahan kita, untuk menganalisa apa yang terjadi tentang diri kita gitu, sampai sedetail-detailnya itu. Ya kan yang paham tentang diri kita adalah diri kita sendiri gitu kan. Orang lain cuman untuk membantu kita sedikit lebih baik, entah itu menjadi pendengar, entah itu memberikan nasihat dan lain sebagainya. Karena dibutuhkannya ruang privasi itu untuk itu tadi gitu, supaya kita bisa menganalisis tentang diri kita dan bagaimana cara kita untuk menghadapi itu semua. Karena aku kadang ngerasa aneh gitu ya, mungkin teman-teman juga punya teman yang terlalu membuka diri gitu, terlalu menceritakan semuanya, sampai-sampai kadang kita yang sebagai pendengar kayak seharusnya hal itu tuh nggak usah diceritakan, biarkan itu jadi privasimu gitu. Kayak hal-hal yang nggak patut untuk diceritakan lah gitu. Bahkan kita yang menjadi pendengar ngerasa seperti itu, kayak itu ruang privasi loh gitu, nggak usah diceritain juga. Karena yang permasalahan yang sering terjadi adalah itu pengkhianatan. Ya ketika kamu udah cerita semuanya terhadap orang yang kamu percaya, udah sekian lama kenal, saling bertukar cerita, saling curhat dan segala macam, terus tiba-tiba kayak ada satu momen kamu ngerasa dihianati, cerita-cerita kamu kayak ngerasa dibongkar ataupun yang menurut kamu aib diceritakan ke orang lain gitu. Itu rasanya kayak sakit aja gitu. Fenomena-fenomena ini sering terjadi masalahnya gitu. Makanya aku bilang kita itu butuh ruang untuk diri kita sendiri. Ya nggak semuanya orang perlu tahu tentang apa yang kita rasakan, tentang apa yang kita jalani. Gitu. Ya aku harap hubungan pertemananmu tidak seperti itu gitu, tapi mengantisipasi juga nggak ada salahnya. Karena ya aku yakin temenmu juga nggak butuh ruang privasimu gitu, nggak butuh semua cerita tentang kehidupanmu gitu. Ya kadang kita pengen cerita, tapi ceritakanlah hal-hal yang sekiranya membuat kita
terganggu selama ini gitu. Ya walaupun seprivasi-privasinya kita terhadap diri kita, kadang kan ada suatu kejadian yang membuat kita ini nggak bisa, ini aku tampung sendiri nih gitu. Aku ceritakanlah ke temanku gitu. Ya aku nggak berharap solusi darinya, tapi supaya ada pendengar aja dari curhatan-curhatanku ini gitu. Itu nggak masalah gitu. Tapi kan ada batasnya juga. Ya mungkin itu bisa dikatakan ruang privasi lah, ruang sendiri untuk diri sendiri. Misalnya kita cerita hari ini tentang diputusin pacar mungkin, galau, terus kita ngobrol ke teman kita sehari, 2 hari, 3 hari. Ya selanjutnya ya udah gitu, nggak usah diceritain lagi gitu. Toh teman-teman kita juga kalau misalnya selalu mendengarkan cerita yang sama, ya kayak hilang respect, terus kayak ngerasa kesel, ngerasa terganggu, ngerasa kayak bosen. Ini aja yang diceritain gitu. Itu. Jadi ya coba aja untuk mempunyai ruang sendiri terhadap diri sendiri. Tapi kayaknya podcast kali ini agak rada ngaco gitu. Tapi ya udahlah, kita ngobrolnya nyantai-nyantai aja gitu, ngalir-ngalir aja. Toh juga dari kemarin-kemarin, dari episode-episode sebelumnya ya nggak serius-serius gitu, cuman keluh kesah yang aku ceritakan dan keluh kesah yang terjadi oleh orang-orang akhir-akhir ini gitu, yang aku ceritain. Dan aku mengambil kesimpulan dari cerita-cerita tersebut gitu kan, ibaratnya kayak ya aku ngerasa relate aja dari cerita orang-orang itu terhadap kehidupanku gitu. Begitupun kadang sebaliknya, ketika kita ngobrol sama teman kita ataupun teman kita yang ngobrol kayak, wah ini relate nih, aku juga ngalamin hal-hal kayak gitu. Tapi ya itu tadi, ruang privasi itu cukup penting sih. Kalau misalnya ditanya sepenting apa, ya supaya kita bisa mengenal diri kita sendiri dan menganalisis dari kejadian-kejadian yang membuat kita struggle. Nggak apa-apa kok, karena nggak semuanya itu mesti diceritakan, dan memendam semuanya juga nggak baik gitu. Ya kita butuh meluapkan emosi itu. Tapi jika kamu ingin memutuskan untuk meluapkan apa yang kamu rasakan terhadap temanmu, pilihlah teman yang benar-benar bisa kamu percaya. Pilihlah orang-orang yang bisa kamu percaya, orang-orang yang memang benar-benar mengerti. Dan kenapa aku bilang kayak gitu, karena ngerasa dihianati dan nggak dihargai itu nggak enak banget gitu kan. Itu sih, karena ya kita bercerita tentang hal-hal yang menurut kita berharga, tentang hal-hal yang menurut kita ini kayak aib lah gitu bagi diri kita. Makanya pilihlah orang yang tepat. Ya walaupun kadang kita sering tertipu oleh sikap dan rupa, setelah kita mulai ngobrol-ngobrol, ya rupanya salah orang. Tapi ya hal ini tuh jarang kejadian tentang kayak gini, apalagi di
era sekarang gitu kan, kita mudah aja menggali informasi tentang teman kita gitu. Ataupun ya kalau misalnya kamu punya teman yang ngerasa deep, entah kenapa kadang kita ngerasa punya kecocokan jiwa aja gitu. Nah pada saat itu kita memutuskan untuk ngobrol sama orang itu karena kita tepat gitu kan sama orang itu, dan kayaknya bisa nih orang gitu. Ya itulah, tapi ya jika kamu sudah menemukan orang yang menurut kamu tepat untuk cerita, orang yang tepat untuk mendengarkan semua keluh kesahmu, kamu juga butuh ruang sendiri untuk dirimu sendiri. Dan itu juga mengajarkan kita supaya nggak bergantung kepada orang lain, karena nggak selamanya orang-orang itu sama kita terus. Ya kita akan mengalami perpisahan ataupun kita akan sibuk dengan urusan masing-masing. Jadi ya kalau misalnya kita nggak terbiasa sama hal itu, yang terjadi adalah kadang kita mengutuk orang tersebut kayak, wah udah sombong sekarang, mentang-mentang ini dan itu gitu. Sebenarnya enggak gitu, karena orang juga punya kesibukannya masing-masing kan gitu. Nah dibutuhkannya ruang privasi supaya kita bisa mengatasi diri kita sendiri gitu, supaya kita nggak bergantung sama orang lain gitu sih. Dan buat kamu yang mendengarkan ini, tetap semangat, karena aku yakin kamu kuat. Dan kalau ingin nangis ataupun ingin meluapkan apa yang kamu rasa, luapkan aja. Itu bukan merupakan suatu kesalahan sih. Yang salah itu justru kita memendamnya terus menerus, bahkan kita takut untuk meluapkan akan terjadi ini dan itu gitu sih. Apa yang kamu rasakan, luapkan aja, entah itu lewat apa, selagi dalam hal yang tidak melanggar norma. Ya kayaknya itu aja sih di podcast monolog Letani Amerta. Terima kasih buat kamu yang udah mendengarkan. Aku tunggu di kolom komentar supaya kita bisa saling ngobrol juga di sana. Dan mungkin kamu ada pembahasan yang ingin dibahas juga bisa request. Ataupun kalau kamu punya cerita ya ceritain aja. Kalau misalnya aku boleh mengizinkan untuk membawakan ya aku bawain gitu sih. Tapi terima kasih udah ngeluangin waktu buat selalu ngedengerin podcastku. Oke, sekian dan terima kasih. Boom.